Shalom kasih Kristus. Tuhan kembali mempertemukan kita pada renungan hari ini. Harapan dan doa saya melalui renungan hari ini, kita tetap melekat dalam Tuhan agar dapat secara tetap melakukan firman-Nya. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menguatkan iman percaya kami. Sekalipun dalam tekanan, kami tetap konsisten untuk melakukan firman Tuhan. Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, firman Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami dan kami tetap mengikuti proses apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema konsisten. Dalam Mazmur 15 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan cela kepada tetangganya. Mazmur 15 ini menceritakan sikap hidup orang yang berdiam dalam kemah Tuhan. Orang yang tinggal dalam gunung Tuhan yang kudus adalah orang yang hidupnya konsisten dalam menjalankan kebenaran. Walaupun rugi, ia tetap berpegang pada kebenaran. Berbicara tentang orang yang konsisten memegang kebenaran dalam hidupnya. Alkitab mengingatkan kepada kita satu pribadi, yaitu Yusuf. Walau begitu banyak orang-orang yang berupaya untuk menjatuhkan Yusuf, namun tidak ada satupun yang dapat benar-benar menjatuhkannya dan menenggelamkannya. Pada akhirnya, dimanapun Yusuf ditempatkan, Tuhan selalu mengangkat hidupnya. Proses pertama ketika Tuhan ingin menguji iman Yusuf, apakah Yusuf tetap konsisten dan yakin akan firman yang disampaikan Tuhan, atau imannya bergeser? Ujian yang menimpa Yusuf yaitu ketika dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Memang ini sesuatu peristiwa yang tidak mudah untuk dilupakan oleh Yusuf, karena peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang sangat kontras bagi Yusuf. Yusuf merupakan anak kesayangan Yakub, di mana tangannya tidak pernah melakukan pekerjaan kasar, berubah menjadi pekerja keras, bahkan menjadi orang yang tidak mempunyai hak. Kondisi ini sangat berbekas di hati Yusuf, dan dalam diri Yusuf pun berjuang untuk melawan perasaan marah dan kecewa kepada kakak-kakaknya. Tetapi sebagai orang benar, Yusuf tahu bahwa ia harus dapat memberikan yang terbaik dan menjaga dedikasinya dalam hal bekerja. Itu sebabnya Yusuf tetap dapat berprestasi walaupun sebagai budak, sehingga ia diangkat menjadi kepala rumah tangga di rumah majikannya. Ketika istri Potifar mengajaknya untuk berbuat dosa, sebagai orang benar, Yusuf tahu bahwa ia punya Allah yang sangat membenci dosa dan pelanggaran. Karena itulah Yusuf memilih untuk menjaga integritasnya dan tetap konsisten untuk menjaga hatinya dalam kebenaran. Bahkan pribadinya lebih takut kepada Tuhan dibandingkan dengan manusia. Ketika Yusuf harus menanggung hukuman di mana sesungguhnya ia tidak bersalah, sebagai orang benar, Yusuf tetap dapat memberikan yang terbaik. Karena itulah sekalipun ia dijatuhkan oleh fitnahan istri Potifar sampai masuk penjara, ia tetap mendapatkan promosi sebagai orang kepercayaan kepala penjara. Kekasih Kristus, menjadi orang benar kita harus konsisten dan tahu bagaimana untuk tetap hidup dalam kebenaran walaupun tekanan dan masalah sedang dihadapinya. Hal ini harus kita pegang teguh agar iblis tidak dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkan. Maka mintalah kekuatan dari Tuhan dan teruslah belajar konsisten mengembangkan sikap yang benar di hadapan Tuhan.
Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat tetap mengambil langkah yang tepat sesuai kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang tidak dapat ditenggelamkan, memiliki hidup yang berkemenangan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun tekanan masalah terjadi dalam kehidupan kami, bahkan mungkin hal-hal yang merugikan dalam kehidupan kami. Kami tetap berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu. Kami tetap melakukan firman, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memberi, dalam melindungi, dalam memberikan hal-hal dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kondisi dan keadaan yang saat ini sedang menimpa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan selalu yang terbaik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.